Kamu minum ya? Dengan uang penghinaan diberikan Arya kepada saya tidak bisa beli apa-apa, Pak. Kecuali minuman yang bisa menenangkan hati saya. Anak tidak tahu diuntung. Papa! Papa! Mas. Papa! Papa! Mas. Papa! 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 Mas. Nadia, telepon ambulans, cepat. Cepat. Kamu antar Vina dulu pulang. Kita nggak tahu berapa lama lagi operasi ini. Nanti orang tuanya nunggu-nunggu. Biar mama sama adik-adik kamu yang nunggu di sini. Saya nggak apa-apa kok, Tante. Tadi udah nelfon ke rumah. Vina, yang mama bilang benar. Kamu tunggu aja di rumah. Nanti kalau ada kabar saya kasih tahu. Baik. Saya permisi dulu, Tante. Terima kasih ya, Vina. Mas, antar Vina dulu. Ya. Halo, pagi Sinta sayang. Bapak sudah bangun sepagi ini? Semalam saya nggak bisa tidur. Karena kemarin saya mendengarkan Nadia telepon-teleponan sama pacarnya. Jadi Bapak cemburu sama Nadia? Cemburu? Saya cuma takut kalah langkah. Makanya saya pagi ini mau pasang perangkap buat Nadia. Biar nggak keduluan sama anak ingusan itu. Mau kemana Bapak ketemu dengan dia? Ya di kantor dong. Di kantor? Memangnya Bapak suruh dia masuk kerja? Loh, apa dia sudah minta izin untuk bolos sama kamu hari ini? Bapak ngigo. Hari ini kan tanggal merah. Di seluruh Indonesia juga semua kantor tutup, Pak. Oh iya, aduh saya lupa. Mending Bapak lanjutin tidur atau Bapak pergi main golf ya? Saya pagi ini mendadak kehilangan mood buat ngapa-ngapain. Gimana kalau kamu datang saja ke apartemen saya, sarapan sambil ngobrol-ngobrol, oke? Tapi kasih saya waktu 1 jam lagi. Saya menyambung tidur saya masih ngantuk, Pak. Boleh. Udah sayang. Iya. Bagaimana suami saya, Dok? Kami mengkhawatirkan Bapak mengalami pendarahan di dekat otaknya. Kita masih harus menunggu sampai Bapak sadar. Saya berharap Ibu bisa mendoakan Bapak
agar Bapak jangan sampai mengalami koma. Tolong ya dok, dokter rahasiakan semua ini. Jangan sampai anak saya tahu. Kasihan mereka dok, mereka pasti syok. Ya. Terima Baik, Bu. kasih dok. Ma, gimana ma? Kalian gak usah khawatir, Papa pasti sembuh. Saya boleh lihat sekarang? Nggak usah, Papa perlu istirahat dan nggak boleh diganggu. Maafkan saya, Ma. Karena saya, Papa jadi begini, Ma. Maafin saya, Ma. Indra. Kamu tuh nggak usah bersandiwara, tahu nggak? Kamu mau minta maaf kayak gimana pun juga tidak akan pernah bisa merubah keadaan. Cukup! Mama nggak mau dengar kalian ribut di sini. Indra memang salah, tapi kamu juga salah. Dan sikap kalian ini tidak mendorong Papa untuk sembuh. Ngerti kamu? Saya salah. Salah saya di mana, Ma? Yang pulang terlambat itu kan dia. Udah pulang terlambat, mabuk, berantem sama Papa sampai Papa masuk rumah sakit itu kan dia. Salah saya apa? Mama percaya apa yang Indra bilang. Dia sakit hati karena kamu melecehkan dia. Dan kamu sering melecehkan dia. Dan dia minta uang sama kamu untuk ulang tahun Papa. Tahu kamu? Mama, saya nggak pernah setuju dengan sikap Mama yang seperti ini. Mama itu justru malah rusak dia, tahu nggak? Membuat Indra itu jadi manja, jadi egois, besar kepala, dan sok jagoan. Cukup! Mama bilang cukup! Mama nggak mau dengar komentar sinis kamu lagi. Oke. Saya tidak akan kasih komentar sinis apapun lagi. Indra, kamu dengar ya? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Papa, kamu saya cari dan kamu saya tuntut kamu. Sudah, cukup! Mama bilang cukup! Arya? Mona, maaf saya bingung sekali situasinya seperti ini. Bagaimana keadaan Pak Darmawan, Mbak? Dokter bilang dia pasti sembuh. Silakan duduk, Ibu. Iya, iya. Mari, Pak. Silakan. Ini sarapannya, Pak. Aduh, sorry ya. Sorry sayang ya. Saya hari ini benar-benar sangat kesepian. Belum apa-apa, Nadia telah membuat Bapak merasa kesepian. Dan cuma kamu yang bisa mengusir rasa kesepian saya. Di satu sisi saya merasa sangat tersanjung karena saya masih mempunyai arti dalam kehidupan Bapak. Tidak hanya sekedar habis manis sepa dibuang. Tapi di sisi lain saya merasa seperti ban serep yang hanya diperlukan kalau ada ban yang kempes saja. Saya kan selalu sayang sama kamu, sayang. Dulu kamu pernah menolak untuk diajak kawin, kan? Wanita mana yang sanggup melihat suaminya selalu melirik daun muda? Bukan salah saya. Kalau naluri saya selalu tertarik kepada kesucian wanita. Dan biasanya hanya yang muda lah yang memiliki itu. Apa Bapak tidak merasa bersalah merenggut kesucian anak yang umurnya kurang separuh dari umur Bapak? Itu kan masalah waktu. Kalau bukan saya yang mengambilnya, pasti ada orang lain yang akan mengambilnya.
Sorry tentang kejadian tadi di rumah sakit. Gak apa-apa. Kami semuanya maklum kok. Sekarang gimana kondisi papa kamu? Belum ada kemajuan. Hei, kamu kenapa? Kok serius amat? Kenapa? Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Ya, kamu duduk. Coba kamu ngomong apapun. Saya kan bukan anak kecil lagi. Tentunya saya bisa memilah-milah masalah. Kenapa? Papa dan Mama, mereka ingin kita segera menikah. Dan mereka maunya kamu mempersiapkan diri untuk bekerja di bank menggantikan posisi Papa. Vina, salah satu cita-cita saya juga, saya ingin menikah sama kamu. Tapi tidak dalam waktu dekat ini. Saya masih punya cita-cita yang ingin saya capai. Saya masih berambisi ingin memiliki jaringan hotel di Indonesia. Kami ikut prihatin atas kondisi papa kamu yang belum ada kemajuan. Kami juga ikut mendoakan agar papamu cepat sembuh, Arya. Terima kasih. Silakan duduk, Tante. Luar biasa. Mimpi kamu luar biasa. Tapi Om rasa mimpi itu terlalu tinggi untuk kamu. Terlalu tinggi. Om, Tante, Vin, waktu saya sekolah di Amerika, saya pernah dengar cerita dari dosen saya tentang seorang warga negara Perancis yang dia tinggal di Amerika hanya dengan uang $50 di kantong. Dia punya cita-cita sangat tinggi sekali. Tapi dia kejar cita-citanya sedemikian. Hanya dalam waktu 8 tahun dia bisa menguasai jaringan restoran baik di Amerika dan di Eropa. Ya tapi itu belum seberapa dibanding sebuah Walt Disney. Mungkin Om, Tante, kamu juga pernah dengar ceritanya. Itu hanya mimpi dari seseorang yang miskin. Sewaktu dia miskin, dia hanya memperhatikan seekor tikus mencuri rotinya. Dan kita lihat sekarang betapa suksesnya sebuah Walt Disney. Ya. Om kasih kamu waktu untuk merenungkan kembali impian kamu itu. Makasih, Om. Tante. Vina, saya minta maaf kalau tadi kata-kata saya mungkin terkesan kasar juga arogan. Gak apa-apa. Itu bukan salah kamu. Dan juga bukan salahnya Papa. Kamu punya hak atas mimpi-mimpi kamu ya. Tapi sebagai orang tua, biasanya mereka selalu ingin anak perempuannya segera menikah. Terus bagaimana menurut kamu? Menurut saya akan selalu siap menunggu sampai kamu siap untuk melamar saya. Dan saya kagum atas ambisi kamu. Ya, itulah beruntungnya kamu. Bisa hidup tanpa ambisi. Jadi kamu bisa hidup lebih tenang. Siapa bilang saya nggak punya ambisi? Ambisi saya mungkin lebih besar tantangannya dibandingkan dengan kamu. Terus apa ambisi kamu? Saya ingin menjadi istri kamu yang baik, lalu menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita nanti. Dan saya akan mengusahakan agar seluruh keluarga kita hidup dalam kebahagiaan dan kerukunan. Itu ambisi saya. Saya akuin. Tantangan hidup kamu jauh lebih besar. Saya anterin kamu ke depan ya. Indra,
Nadia bilang tadi malam kamu nggak makan. Sekarang pun nggak sarapan. Hah? Saya nggak lapar, Ma. Maafin saya, Ma. Karena saya, Papa masuk rumah sakit. Mama, mau kamu berterus terang sama Mama. Seberapa besar kamu membenci Papa? Enggak. Saya nggak membenci Papa, Ma. Bahkan saya sangat sayang terhadap Papa. Saya berharap Papa bisa menyayangi saya seperti saya menyayangi dia. Terlebih dari siapapun di rumah ini, Ma. Ma, Papa selalu menganggap saya anak tiri, Ma. Dan selalu menganggap saya pembangkang di rumah ini. Untuk menebus kesalahan saya terhadap Papa, saya berjanji terhadap diri saya sendiri, Ma. Saya tidak akan makan sebelum Papa sembuh. Indra, kalau kamu benar-benar sayang sama Papa, buktikan. Kamu bisa kerja, bisa cari uang. Saya udah coba cari kerjaan, Ma. Tapi dengan pendidikan yang saya terima selama ini, susah bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan, Ma. Tapi saya selalu berdoa. Dan saya yakin, kalau suatu saat nanti, Tuhan akan mengabulkan doa saya, Ma. Indra, Mama juga selalu berdoa buat kamu. Tapi kamu jangan berlarut-larut begini, nggak menyentuh makanan. Kamu makan ya, sayang ya? Iya. Kenapa sih? Kamu nggak mau minta maaf sama Indra? Saya minta maaf. Iya. Emangnya salah saya apa? Saya tahu mungkin kamu nggak sadar dengan omongan kamu tuh sangat menyinggung perasaannya Indra. Ya walaupun saya nggak mendengar apa omongan kamu, tapi saya bisa melihat dengan mata saya kalau kamu itu sangat menyakiti perasaannya Indra. Tersinggung? Kalau Indra tersinggung, mestinya waktu saya kasih uang 20.000, dia lempar aja langsung uang itu ke muka saya. Jangan dia malah ambil terus malah beli minuman. Saya setuju sama pendapat kamu, Arya. Saya bilang juga apa kan? Dia setuju dan dia nggak tersinggung. Arya. Indra. Seharusnya begitu uang itu saya lemparkan, saya tonjok muka kamu sekalian. Indra, jangan. Indra. Kalau saya tega melakukan itu, mungkin semuanya tidak akan terjadi, Arya. Indra. Dan Papa tidak jadi masuk rumah sakit. Indra, jangan. Sabar, Indra. Sekarang saya menyesal. Mengapa hal itu tidak saya lakukan? Indra. Arya, jangan Arya. Anak kecil brengsek. Udah dong, Arya. Tak pernah bisa dibilang. Udah dong, Arya, cukup. Bang, koran bang. Bang, koran bang. Pilih aja bang. Ini yang terbaru bang. Ini aja deh. Berapa nih? 2.000 bang. Nih. Kembaliannya bang. Buat lu aja. Makasih bang.
Saya boleh satu ya? Boleh. Makasih Mbak. Yuk. Selamat siang Pak. Selamat siang. Yang rambut gondrong itu bawa narkoba Pak. Rambut gondrong? Iya Pak, itu Pak. Amplop yang berisi uang tadi mana? Apa-apaan nih? Amplop yang mana? Hah? Lo pikir lo siapa? Lo belum tahu gue, hah? Oke. Kalau lo mau tahu gue siapa, sekarang lo tinggal pilih. Lo serahin uang itu atau gue tembak kepala lo. Gue hitung sampai 3. Iya bang. Cepat. 1. Iya bang. Sebentar bang. Iya bang. 2. Sekarang lo pergi. Cepat. Sebelum gua tembak kepala lu. Pergi lu. Iya bang, gua tembak kepala lu. Iya Pak. Tolong kamu kesini sebentar. Iya Pak. Iya, masuk. Iya Pak. Tutup pintunya. Bapak manggil saya? Saya selalu mengamati cara kerja kamu. Dan saya amat sangat puas. Kamu begitu cepat maju. Dan ini hadiah prestasi kerja kamu yang sudah kamu tunjukkan dalam waktu yang singkat. Terima kasih Pak. Tapi saya nggak merasa saya berhak atas hadiah itu. Karena saya melakukan pekerjaan saya sama seperti orang lain melakukan pekerjaannya Pak. Oh, yang pantas menilai itu saya. Bukan karyawan atau karyawati yang lainnya. Di mata saya, kamu beda dengan yang lain. Ini jumlahnya nggak banyak, tapi cukup untuk mentraktir pacar. Saya tahu kamu kerja di sini dari pagi sampai sore, jadi mana sempat ketemu dengan pacar. Nih, terima saja. Ya, dan lanjutkan, silahkan kerja. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak.
Halo? Halo Harry, ini Nadia. Iya sayang, aku udah tahu. Kamu tuh nggak perlu nyebutin nama lagi kalau kamu telepon. Abis udah kebiasaan sih, Her. Kamu ceria banget sih. Kenapa? Kondisi papa kamu udah baik kan? Belum. Tapi kondisi di kantor tuh, aduh pokoknya bagus banget deh, Her. Bos saya tuh makin baik. Aku malas kalau ngomongin bos kamu. Ganti topik aja deh. Oke, kalau kamu mau ganti topik pembicaraan. Gimana kalau nanti abis pulang kantor kita ketemuan? Di mana? Kamu ingat nggak? Dulu kamu kan pernah ngajakin saya makan di Cafe Bumi Wiyata. Nah, sekarang giliran saya yang traktir kamu. Kamu dapat uang dari mana? Kamu kan belum gajian, Nat. Udahlah, Her. Ntar aja saya ceritain. Ya udah. Tapi ingat loh, Her. Jangan telat lagi ya. Iya, dah. Saya pengen tahu gimana tampang pacarnya. Tenang lu, tenang. Setelah gua ambil duit dari bajingan itu, gue nelfon polisi. Gue kasih tahu plat nomor motor itu. Terus gua ngacir ke sini. Gua sama teman-teman apes banget, Ra. Udah seharian keliling-keliling mana? Nggak dapet satu bajingan juga jadi sasaran. Lu tenang aja. Hari ini gue dapat rezeki yang lumayan. Nih, kita bagi rata. Lu simpen aja sendirian, Ra. Bokap lu kan sakit. Sewaktu-waktu lu pasti butuh duit. Makasih deh. Dra, gue emang belum lama kenal deket sama lo. Tapi kayaknya gue lihat kamu punya 3 keistimewaan. Yang pertama kayaknya IQ lu tinggi ya. Yang kedua, lu punya bakat buat jadi polisi. Dan yang ketiga, lu punya bakat juga buat jadi tukang peres. Ya nggak? Makasih kalau lu menilai gue mempunyai IQ yang tinggi. Soalnya bokap dan abang gue di rumah selalu menganggap gue mempunyai IQ yang jongkok. Dan mengenai bakat tukang peres gue, kalian kan tahu, gue meres pada preman aja, bukan orang baik-baik. Kenapa lu nggak masuk sekolah polisi aja, Ra? Gue yakin lu sukses. Gue tahu diri. Iman gue belum kuat. Gue takut sama godaan. Dan juga gue khawatir bakat jadi tukang peres gue nyampur sama tugas gue sebagai polisi. Dan itu bisa merusak citra kepolisian. Enggak, gue nggak mau ngecewain masyarakat. Karena menyandang hukum di pundak itu adalah tugas yang mulia dan sekaligus bukan beban yang ringan. Terima kasih atas saran kalian. Nadia, ya kan? Kamu kok tahu sih? Ya iyalah, kamu kan pacarku. Tumben kamu on time. Aku tuh mau buktiin sama kamu, ya. Kalau aku itu nggak selamanya telat. Bagus dong. Ntar dulu, kamu kok duduk di situ sih? Duduk di sini dong, deket sama aku ya. Enggak ah. Masa kita tampil-tampilan di depan umum kan malu. Ya, kamu gini aja deh ya. Kan enak kan kok kayak gini. Banget. Astaga, genit banget sih kamu. Puas? Belum. Karena sebenarnya masih ada lagi sih yang lebih memuaskan dari ini. Ih, kamu tuh jadi orang genit banget sih. Ya, tapi kamu suka kan? Yaudah, kamu mau pesan apa? Ntar dulu dong. Sebelum kita mesen, aku mau tanya sama kamu. Apa? Kenapa sih, Nat? Kita pakai ke tempat-tempat mahal kayak gini segala? Emang gaji kamu udah dibayar di muka? Harry, untuk ngejawab pertanyaan kamu yang satu itu, saya berarti harus menjelaskan sama kamu tentang Pak Mukhtar, bos saya. Soalnya waktu tadi saya nelfon kamu kayaknya nggak suka gitu, Her.
Sekarang juga saya masih nggak suka ngomongin itu. Saya nggak mungkin mengembalikan pemberian Pak Mukhtar, Her. Karena itu akan membuat dia sangat marah. Dan saya nggak pengen membuat dia tersinggung. Soalnya saya sangat respect sama dia. Ya tapi Nat, kamu itu masih lugu. Nah, orang-orang lugu kayak gini nih yang jadi sasaran empuknya buaya-buaya kayak Pak Mukhtar itu. Kamu salah sangka. Karena Pak Mukhtar orangnya nggak kayak gitu. Kalau kamu tahu siapa Pak Mukhtar, kamu pasti akan sependapat dengan saya. Dia kan cuma nganggap saya tuh kayak anaknya dia sendiri. Umurnya juga nggak beda jauh sama papa saya. Gini ya Nat ya, kalau sampai besok kamu ngambilin uang itu berarti kamu lebih milih hubungan kita putus. Kalau kamu pengen putus, kenapa masih nunggu besok? Kenapa nggak sekarang aja kita putus? Saya nggak akan mengembalikan uang itu. Ngerti? Mau kemana kamu? Nadia! Dia, Pak Mukhtar? Bapak, kok bisa ada di sini, Pak? iya, nengok relasi yang nginep di sini. Bilang saja di mana rumah kamu, Bapak mau antar. Saya nggak pulang ke rumah, Pak, nanti. Soalnya saya lagi mau ke rumah sakit. Kamu sakit apa? Bukan saya, tapi Papa. Papa kamu sakit apa? Papa jatuh dari tangga. Menurut peraturan, biaya pengobatan itu bagi mereka yang sudah berkeluarga. Berhubung kamu masih single, biaya pengobatan bisa dialihkan ke orang tua. Makasih ya, Pak. Bapak antar? Oh, nggak apa-apa, Pak. Makasih, saya tadi udah pesen taksi. Ayo, nggak usah segan-segan. Ya, Bapak antar. Oh, nggak deh, Pak. Makasih, bener. Sebentar. Ayo. Bapak. Taksi! Nadianya ada, Bi? Nadianya belum pulang tuh. Tadi katanya dari kantor mau langsung ke rumah sakit. Ya udah deh. Makasih, Bi. Ma, bagaimana keadaan Papa, Ma? Belum ada kemajuan. Ini memang salah saya. Karena saya, Papa jadi masuk rumah sakit, Ma. Ini, Ma. Uang ini untuk biaya perawatan Papa.
mana kamu dapat uang sebanyak ini? Dari mana? Apa Mama akan bertanya juga? Kalau Arya yang memberikannya. Arya kan bekerja, sayang. Walaupun dia belum jadi pekerja tetap, tapi dia selalu dapat proyek. Apa karena saya bukan orang kantoran? Apa karena saya nggak pakai dasi? Lalu Mama menuduh saya, seolah-olah saya merampoknya dari bank, Ma. Sudahlah, Indra. Kamu jangan bikin ribut di sini. Sudah cukup berat penderitaan Mama, sayang. Jangan kamu tambah lagi beban hati Mama. Mama mohon, bawa uang ini dari sini. Mama mau hidup tenang. Ma, Mama. Thank you.